Terus mereka dalam tugas surat resmi, minimal lalai itu dapat dihukum. Malah ini aneh zaman Jokowi ini, 1 hari pun nggak pernah ditahan itu tersangka. Gila, nggak pernah ditahan 1 kali pun, 1 hari pun. Malah yang dijadikan tersangka korban terbunuh, unlawful killing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang terima kasih kepada Bang Repli dan Haji Medi, teman saya, advokat, wakil ketua, wakil presiden TPUA, pemilik gedung ini. Selanjutnya saya mungkin tadi kurang dengar atau saya belum datang. Coba, saya pengen dapat pahala. Kalian juga ingin dapat pahala kan? Coba kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan kepada 6 syahid ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mudah-mudahan yang kita bacakan itu Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha ikhlas, karena bacanya dalam hati. Mudah-mudahan saya pahalanya lebih karena saya plus ngingetin. Pak Prabowo, ada kilometer 50 Pak Prabowo disandingkan kepada imam muslim terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah saya, mungkin kalian semua yang ada dalam ruangan ini. Saya dulu sempat dihujat oleh kawan-kawan ketika saya menyatakan, Pak Prabowo, ini belum ada masalah gubernur dan dukungan ke Prabowo. Saya katakan 212 siap, kepala jadi kaki jadi kepala. Banyak yang ini, walaupun beberapa orang tokoh ada yang nelpon saya mendukung saya. Ternyata sekarang betul, jangan ganggu Pak Prabowo. Saya nggak menyampaikan bahwa pengamatan saya benar, karena memang itu masih diksi, tapi ternyata benar. Banyak saya katakan juga mengenai kilometer 50 pembiaran. Tadi udah disampaikan oleh Kang Rizal, Dr. Rizal Padilah, bahwa obstruction of justice. Sempat juga tadi diskusi mengenai pasal, seingat saya kalau salah hampura cek abdi, hampir aku bilang cek aing. Nanti marah kayak si gubernur dipanggil maneh aja marah. Langsung saya bilang maneh siap. Nggak apa-apa kalau saya, tapi heran. Yang bikin patung dulu didukung. Itu Kang Rizal Padilla di dalam tulisannya itu muat tulisan nama saya itu. Ada pengacara, advokat, pengamat menyatakan sekalian aja patung Soekarno dengan istrinya 9. Kalau nggak salah Kang Rizal ya. Karena saya sindir. Kurang lo tanggung, harusnya 9. Ya itulah, didukung Pak Prabowo, didukung oleh imam kami Ridwan Kamil, walaupun tidak populer, tapi sekarang semua sudah paham bahwa ini keadaan force majeure, darurat. Pak Prabowo didukung, kami dukung, cuma ada batas waktu. Entah waktunya berapa, sami'na wa ta'ana. Kalau saya minta di 3 bulan, 100 hari. Belum lama di sini juga kita dialog ya, kalau yang hadir ada yang minta 6 bulan, ada yang minta 1 tahun beri waktu. Kalau nggak salah teman kami Dr. Anton Permana, aktivis. Saya mau sampaikan soal kilometer 50, apakah bisa, yaitu
harus ada novum. Novum untuk apa sih? Novum itu ada diatur dalam KUHP, itu asas legalitas. Apa bahannya? Adalah bukti baru. Ini untuk kawan-kawan ini nggak mau nanya kita yang boleh dibilang udah ubanan. Bukan itu aja syaratnya, tidak pernah diungkap selain tadi barang bukti itu yang baru ditemukan, dengan catatan ketika perkara tersebut berlangsung belum disampaikan pada saat banding, pada saat kasasi. Makanya kalau punya musuh model Jokowi, jangan ditunjukkan peluru kita. Alhasil itu nggak bisa. Itu syarat novum. Barang bukti yang tidak atau belum ditemukan dan belum dijadikan alasan banding, memori kasasi, apakah itu udah masuk, periksa dulu. Dan siapa yang berhak mengajukan novum tersebut? Kepolisian, kejaksaan, bukan kita. Kita hanya menyampaikan bukti novum tersebut, tapi lihat dulu apakah ada di dalam atau belum. Tapi saya yakin walaupun itu sudah ada novum yang lain, dan bukan hanya perkara itu saja, kecil amat. Berapa tuntutannya? Ini gara-gara Komnas HAM nih, saya buat tulis tempo hari, harusnya ada Komisi Hak Asasi Manusia independen dari luar negeri. Saya langsung tulis itu karena kita nggak percaya. Tadi Pak Ustadz Syuhada menyatakan belek aja nggak pakai izin. Apa itu? Apa yang diambil di dalamnya dan hasilnya apa? Kalau hanya merujuk kepada Komnas HAM, bukan kejahatan HAM katanya. Gila itu Komnas HAM tuh. Dalam kebiasaan pendapat saya menyatakan gila, artinya saat itu tidak benar. Orang gila itu kan nggak normal pada saat itu. Tidak cakap minimal, lalai minimal. Banyak sekali bahan novum itu, tapi berapa hukumannya? Tapi lumayan lah, daripada bebas karena notur pasal 49 onslah, seolah-olah berat lawan. Itu pasalnya 49 itu bebas karena berat lawan. Apa bawa senjata tak canggih, brand itu nama orang itu. Terus mereka dalam tugas surat resmi, minimal lalai itu dapat dihukum. Malah ini aneh zaman Jokowi ini, 1 hari pun nggak pernah ditahan itu tersangka. Gila, nggak pernah ditahan 1 kali pun, 1 hari pun. Malah yang dijadikan tersangka korban terbunuh, unlawful killing, extra justicial extrajudicial killing, luar biasa, ekstra. Nah, dari mana bisa menyerat Jokowi? Kan begitu tadi yang disampaikan, pasal 221 KUHP dan 421 KUHP, seorang yang menghalangi obstruksi atau seorang yang harusnya menggunakan kewenangannya tidak menggunakan. Dari mana bisa lolos Jokowi? Diperluas sama Ustadz Menhan juga, karena setiap orang yang tahu, yang mengetahui, boleh beliau berpendapat seperti itu. Bahkan 108 setiap orang yang mengetahui boleh. Nah, apakah cukup novum itu apabila dibuka? Boleh-boleh saja, sah, karena situ udah berjalan inkrah. Tapi tadi harap buktinya tidak ada dalam Judex Fakti tingkat pertama. Tingkat pertama itu mana? Pengadilan Negeri paling tinggi. Judex Juris yang terakhir Mahkamah Agung, udah inkrah. Tapi lumayan kalau dihukum. Namun mana tahu ketika pengungkapan nanti lagi terkuat, itu perintah resmi, lalai itu bisa dihukum. Ngapain nguntit malam-malam? Tinggal nunggu besok pagi di ruang AC pukul 9, itu standar panggilan. Ngapain? Artis nggak ada, koruptor nggak ada yang diikuti tengah jalan. Inilah nih, ini sebuah tanda-tanda
kok nggak dihukum? Nggak bawa borgol. Berat lawan itu apa? Berat lawan itu sedemikian rupa sehingga bisa bebas. Adalah satu lagi tuh pasal 48 presprak, dia nggak gunakan itu, terlalu menyolok memang. Dia pakai pasal 49. Ada perilaku tersebut, namun bukan tindak pidana. Bukan tindak pidana, orang meninggal. Sementara lalai aja dapat dihukum kulfa yang lata maupun lepis, yang ringan, yang lebih ringan lagi, lepis dihukum. Tidak sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, luka berat, luka ringan, bisa dihukum. Itu analogi berpikir kita biar yang di luar disiplin ini, ilmu ini paham. Oh iya betul, tukang becak, tukang taksi nabrak orang, lalai dihukum. Ini malah mau, bukan mau, sempat di TSK kan orang meninggal. Masa penyidik gak paham tentang pasal 77? Hapusnya hukuman tersebut adalah meninggalnya dunia. Hapusnya pasal hukuman terhadap orang pelaku pasal 78, pasal 79, pasal 80, itu ada daluarsanya. Nah sekarang daluarsa nggak? Belum ditemukan pelakunya tadi, with locking, yang menyuruh, membujuk, middle player. Dadernya juga jangan-jangan nggak segitu. Nah bagaimana Pak Prabowo bisa melepaskan diri atau Jokowi? Tentang kejadian ini dalam istilah hukum disebut notoire faiten. Ini udah setiap media itu kalau nggak tahu, alasan nggak tahu, nggak pernah dengar kan nggak masuk akal. Ada kejadian ini, ada kejahatan ini, nggak dengar. Twitter ada Intel tiap hari, di situ punya akun, Lisdo Sigit punya akun, dan nggak masuk akal lah. Notoire faiten, notorious, pengetahuan umum tentang kejahatan. Notoire faiten aja udah pengetahuan umum ini. Jokowi kelakuannya tukang bohong, itu notoire faiten. Diduga publik jasa palsu, Gibran diduga publik, SMP ngaku S1, sekarang tersiar kabar seolah dia udah punya SMA. Cuma beberapa SMA itu mau mengkaburkan seperti si Nganu, seolah nama dia Mulyono. Ini saya yang tukang periksa ini. Pada saat itu saya nggak ulang-ulang lagi tuh ya, di YouTube ada tuh tanda-tanda. Nah tadi kalau udah asas notoire faiten, dan tahukah mereka bahwa pembiaran itu, obstruction of justice itu bisa dihukum? Tahu. Asas hukum Indonesia mengenal tentang fiksi hukum, presumptio iuris de iure. Seseorang yang selama hidupnya tinggal di atas pegunungan, tidak tamat SD, dianggap tahu ada undang-undang, ada sistem hukum, dan ada pasal yang menghukum. Jadi ibu-ibu ini semua dianggap tahu. Apalagi mereka tinggal di kota tadi, orang kampung hidup di pegunungan yang tidak pernah turun ke kota kabupaten sekalipun. Apalagi kita sering ke Monas, betul. Apalagi Jokowi, anggaplah dia lulusan SMA ya, tadi nggak lulus SD, itu fiksi hukum. Jadi dianggap mereka tahu pembiaran itu bisa dihukum. Obstruction of justice, obstruction of justice, ya, penghalangan atau barrier, itu bisa dihukum. Jadi udah rumit ini, tapi kita lupakan Pak Prabowo, kita lupakan semua. Nah, kami nggak usah disebut tentang perjuangan kami untuk Pak Prabowo 2019. Walaupun bukan tim hukum, tapi ikut capek Pak Prabowo, ikut capek. Nah, ada itu tempo hari itu di Bang Refli Harun itu, atau Anies masih tahun 2020, saya udah dukung. Anies apa Prabowo? Prabowo. Maaf. Anies apa Prabowo? Anies. Wah cepet amat kata Bang Refli.
ya, mungkin pernah nonton ya. Nah, kita enggak, sekarang kita balik, kita dukung beliau, tapi jalankan amanah ini. Saya bisa bantu gratis tentang kilometer 50 ini. Tadi hakim menurut undang-undang pokok kekuasaan hakiman harus proaktif, harus progresif. Dia memiliki hak untuk beranalogi, bukan kita di luar hakim boleh, karena asas hukum pidana tidak boleh dianalogikan. Tapi untuk hakim, dia tunduk pada undang-undang lex spesialis, dia bisa menggunakan conviction in time, hati nurani. Nggak mungkin orang ada korban begini nggak ada yang dihukum. Gila gelo, cek orang Sundana narintik sega, kalau orang Batak bilang gelo. Boleh balik ya, boleh dibalik. Udah terbalik-balik semua otaknya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Prabowo eling, sadar bahwa beliau didukung penuh, asalkan menegakkan hukum, menjalankan apa yang dia janjikan dengan ngotot setelah disumpah. Kalau saat disumpah akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, bedil kalau kata Bang Eki itu, objektif, terstruktur, sistematis, jujur, benar, dan adil. Kalau bahasa biasanya selain teori Bang Eki itu adalah profesional, proporsional, kredibilitasnya akuntabel, kredibel. Itu tahu, itu termasuk asas-asas good government. Jadi kalau masalah Jokowi nggak usah ini. Prabowo bisa, tadi ada yang bilang 1 menit itu Pak Jenderal ya, tinggal perintahkan Jaksa Agung, nggak mau dia pecat, beres. Dia mau memihak kepada kita orang-orang nalar sehat yang demi bangsa dan negara. Apa model Jokowi, pupu papa yang menghinakan ada di sebelah dia, sesuai jabatan, fungsi jabatan ada di sebelah dia, selalu setiap saat melekat walaupun jam tidur. Ini masalah jabatan. Belum juga, kok beraninya ada itu tulisan, kok beraninya semua sama Miftah tegas menghina tukang junjung es yang menghina dirinya. Mudah-mudahan Pak Prabowo, kita doakan segera eling, segera sadar kita berada di belakang beliau, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mirip tahun 2019 untuk kedepannya. Asalkan apa yang beliau janjikan kepada imam kita, HRS, kita samina wa ta'ana, berapapun waktu, tapi berbatas waktu tentunya, semuanya ada daluarsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.